Selamat datang di Animedia. Berhubung saya sudah selesai nerjemahin chapter 8-14 dari manga Suki no Sango, maka kali ini kita akan lanjutin alur ceritanya. BTW, ini adalah part kedua dari video ini. Dan ini jelas spoiler. Jadi, kalau kalian ingin baca manganya dulu, saya sudah siapkan PDF manga Suki no Sango bahasa Indonesianya di deskripsi. Dan bagi yang bodoh amat, mari kita menjelajah ke salah satu kepingan puzzle Nasuverse. Adegan dibuka dengan Shiki 2 sedang mengecek terminal kota lunar, dan setelah selesai, dia pergi ke sisi lain bulan untuk mendapatkan hidrogen dari inti nuklir yang ada di sana. Dia kemudian melihat hutan abu-abu yang membentang di depannya. Setelah diperiksa, ternyata pohon-pohon itu terbuat dari batu kapur, dan ada lapisan tebal semacam es yang menutupi langit. Dan dia kemudian terkejut setelah melihat ada gadis yang sedang duduk di dekat inti reaktor nuklir, dan bertanya-tanya kenapa bisa ada alien di bulan. Arquette 2 yang mendengar itu mulai curiga bahwa cerita ini kurang lebih sama seperti cerita neneknya. Shiki 2 kemudian mencari tahu kebenaran tentang gadis yang ada di dekat inti reaktor nuklir, dan menemukan bahwa dia adalah sebuah mekanisme input yang mengelola planet ini atau bulan. Para ilmuwan bulan telah membuat jiwa atau otak buatan yang dengannya bisa memerintah dan mengendalikan planet ini, dan memberi jiwa itu tubuh, yaitu batu berbentuk gadis tadi. Meskipun merasa tak mau mendekati gadis itu yang merupakan penguasa bulan, tapi untuk bertahan hidup dia harus mendekatinya dan mengambil sumber daya di sekitarnya. Dia akan datang setiap 12 jam untuk mengisi stok tangkinya, dan memperhatikan bahwa gadis itu tak bergerak maupun mencoba berkomunikasi dengan dia. Jadi dia berkesimpulan bahwa ada ilmuwan yang memberinya pakaian karena merasa tak enak membiarkannya telanjang, meskipun dia berbeda dengan manusia. Shiki 2 di sini merasa sedikit kecewa karena dia datang jauh-jauh ke bulan buat nolep, tapi malah bertemu gadis batu itu yang merupakan bentuk kehidupan abadi. Dia pergi dan menemukan kota-kota di bulan memiliki akselerator spiritron, yang menurutnya adalah mesin gerak abadi sejati. Dan menemukan manusia di bulan sebenarnya tidak kekurangan apapun untuk hidup, tapi kurangnya emosi membuat peradaban yang lebih hebat dari bumi hancur dengan sendirinya. Dia kemudian kembali lagi untuk mengisi tangki, sambil sedikit tak enak pada gadis itu, yang telah susah payah melakukan tugasnya sebagai pengelola lingkungan. Tapi sumber dayanya telah diambil secara egois olehnya. Karena itu, sebagai gantinya dia memberi gadis itu informasi, mengatakan bahwa jika bulan mengalami bencana, bumi tak bisa membantunya, dan dia kesini tapi tak berniat untuk kembali. Sambil duduk, Arquette 2 masih mendengarkan rekaman itu, dan setelah beberapa kata singkat lagi, Shiki 2 memutuskan untuk melepaskan gaun dari gadis itu, karena memaksakan budaya manusia padanya adalah sesuatu yang tak baik menurutnya. BTW, karena dia lebih mirip Arquette daripada Arquette 2, sebut saja dia Arquette 1,5. Arquette 2 mengingat kejadian yang sama di cerita neneknya, tapi kenyataannya berbeda. Shiki 2 ditonjok oleh Arquette 1,5 dan terpental sejauh 3 km. Setelah sadar, dia mencari cara untuk kembali. Arquette 2 kemudian protes pada neneknya karena ceritanya sangat berbeda. Setelah membuat kendaraan baru, Shiki 2 kembali dan meminta maaf pada gadis itu agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Setelah sekitar 1 jam, gadis itu menundukkan kepala dan menerima maafnya. Dengan begini tak masalah jika dia mengambil sumber daya lagi nanti. Di samping itu, Arquette 1,5 juga bukan manusia, jadi pada dasarnya Shiki 2 masih bisa nolep. Tapi Arquette 2 tidak mengerti. Selanjutnya diperlihatkan Shiki 2 membahas tentang definisi kehidupan, yang kira-kira ringkasnya, hidup adalah pelestarian kehidupan, gen dan kode helix yang mendorong kita untuk melanjutkan spesies sehingga hidup akan terus terwariskan. Tapi umat manusia di bumi sekarang, setelah mencapai puncak, mereka kehilangan keinginan itu. Cinta itu diperlukan, meski hanya sekedar hobi. Jika kehilangan itu, kita bukan lagi makhluk hidup. Setelah itu, Shiki 2 pergi dan dia sempat berbalik untuk menemukan tangan gadis itu berubah posisi, yang merupakan hasil dari keinginannya untuk menyentuh Shiki 2. Meski telat 30 menit, tepat setelah Shiki 2 melangkah pergi, dia menginjak cairan, yang mungkin adalah air. Dia menoleh ke belakang dan melihat ada kursi di dekat gadis itu, dan bilang bahwa Arquette 1,5 harusnya tak membuang sumber daya, karena ada kemungkinan akan habis. Gadis itu kemudian memasang muka bersalah, yang menandakan dia mengerti perkataan Shiki 2. Dia kaget dengan perubahan yang dengan cepat terjadi, dan ketika dia kembali untuk mengisi tangki lagi, gadis itu sudah menumbuhkan tangan dan kaki dengan jari yang utuh dan bisa digerakkan.
membungkus tubuhnya dengan kulit dan tulang yang dia ciptakan sendiri menggunakan otoritasnya atas bulan. Si kedua melihat gadis itu mirip sepertinya karena dia juga menutupi tubuhnya dengan baju luar angkasa. Pada siklus pengisian tangki ke-240, gadis itu sudah belajar berdiri dan mulai belajar berjalan. Tapi sudah terlihat keadaan hutan yang semakin rusak. Si kedua mencoba memperbaikinya. Arquette 1,5 yang melihatnya menjaga hutan akhirnya ikut untuk membantu. Setelah ada potongan kayu yang jatuh mengenai kepalanya, si kedua menoleh untuk melihat Arquette 1,5 membawa banyak cabang kayu. Tapi sulit untuk mengetahui di mana tempat potongan kayu itu seharusnya ditempatkan. Dia kemudian meminta gadis itu untuk tidak mendekatinya dengan alasan kalau baju luar angkasanya rusak, dia akan mati karena tak punya cadangan. Setelahnya gadis itu berlari dan tersandung, dan si kedua menyuruhnya membuat sendi lutut untuk mempermudah geraknya. Ketika pergi ke tempat pengisian lagi, dia melihat gadis itu menari. Setelah melihat si kedua, dia mencoba bertanya, apakah dia sudah lebih manusiawi? Tapi suaranya tak jelas dan samar-samar. Arquette 2 yang mendengar itu kebingungan dengan suara itu, sebelum menemukan bahwa itu adalah suara gadis itu. Si kedua sendiri tidak memahaminya. Setelah beberapa keraguan singkat, dia melihat gadis itu lagi dan mengatakan bahwa tubuhnya lebih dekat dengan karang. Gadis itu berputar dan melompat sebagai tanggapan. Dia kemudian mengingat suara yang mirip dengan suara itu sebelumnya. Setelah 6 bulan mereka bersama, si kedua harus memutus pengeluaran sumber daya yang tak perlu untuk berhemat, karena lebih dari separuh hutan di bulan sudah menjadi pasir. Saat siklus pengisian yang sekian, dia mendengar suara lagi, tapi masih tak bisa memahaminya, dan berkesimpulan bahwa gadis itu telah memperoleh pita suara. Arquette 1,5 berkata lagi bahwa dia ingin menyentuh pria itu, tapi si kedua tak bisa mengerti. Dia kemudian bilang pada gadis itu kalau dia telah banyak berkembang, tapi evolusinya melenceng. Gadis itu tak peduli dengan hal rumit yang dia katakan, dan hanya ingin berbicara dengannya. Akhirnya si kedua menyadari bahwa gadis itu bertindak berdasarkan hatinya, dan tubuh gadis itu tidak tumbuh sesuai dengan lingkungannya, tapi tumbuh untuk memenuhi keinginan yang telah dia pilih. Setelah ditanya apakah dia ingin jadi seperti manusia, gadis itu dengan semangat mengangguk. Tapi seiring waktu berlalu, sumber daya bulan mulai berkurang. Semakin mirip gadis itu dengan manusia, otoritasnya semakin berkurang, dan bulan kembali jadi tandus. Tapi karena Arquette 1,5 yang dulunya batu ingin dapat kehidupan, si kedua mulai memperbaiki roketnya dan mengamankan sumber daya yang tersisa. Di sisi lain, gadis itu mulai banyak tertidur. Si kedua kemudian menggendongnya masuk ke dalam roket. Gadis itu tiba-tiba bangun dan kaget, dan bertanya-tanya mau dibawa kemana. Tapi si kedua akan memberi detailnya nanti. Setelah itu dia tidur lagi. Si kedua kemudian membaringkannya ke kursi roket tunggal dan keluar untuk meluncurkan roket, tapi terdengar getaran dari dalam roket itu. Si kedua menyuruhnya tenang dan mengatakan gadis itu akan menemukan yang dia inginkan di bumi, karena dia hanya mencari cinta. Tapi dia mengatakan dia tidak mencintai manusia, dia mencintai pria itu. Si kedua menegaskan, setelah gadis itu pergi, dia akan menjadi mekanisme input dan pengelola bulan menggantikan gadis itu. Karena kalau sumber daya bulan habis sepenuhnya, dia tak akan bisa bertahan hidup sebagai manusia. Si kedua sebenarnya menikmati masanya bersama gadis itu, dan memutuskan untuk tak pernah melupakannya. Arquette 1,5 masih ingin pergi keluar, setidaknya untuk bicara dengan pria itu sekali lagi, tapi pintu tak terbuka. Saat roket mulai lepas landas, si kedua akhirnya mengungkapkan perasaannya. Dia mencintai gadis itu dan mendoakan kebahagiaannya. Roket itu akhirnya menghilang dari pandangannya. Arquette 2 setelah mendengar itu mengatakan, perjalanannya ke bulan bukan untuk menyendiri, tapi untuk mencari tahu tentang cinta. Roket itu mulai melepas ekornya dan meluncur dengan cepat ke bumi, dan terjadi benturan yang mirip dengan ledakan meteor. Yuzukura dan yang lainnya yang melihat itu langsung menuju lokasi. Setelah menemukan lokasi pendaratan, mereka tidak menemukan tanda kehidupan di dalam tabung itu. Yuzukura kemudian meminta untuk tidak membawanya ke markas mereka. Setelah melakukan penyisiran pulau, mereka melihat ada seorang gadis yang duduk sambil bermain dengan burung. Si kedua yang masih di bulan melihat kursi yang dibuat gadis itu masih utuh. Dia kemudian duduk di kursi itu dan seakan berbicara dengan Neil Armstrong, astronot pertama yang mendarat di bulan, bahwa sekarang keadaan di bulan menjadi sama seperti saat dia pertama kali ke bulan. Tak lama kemudian dia melihat bayangan Arquette 1,5 yang mengatakan apakah dia ingin mengobrol lagi, tapi dia mengatakan tidak mungkin. Setelah mendengar cerita dari kerang itu, Arquette 2 duduk di pohon sambil memandang karang.
dan mengingat perkataan orang-orang bahwa alasan tanaman di pulau ini hidup kembali adalah karena kejatuhan meteor. Dan setelahnya, Coral of the Moon terlahir. Dia kemudian mengatakan bahwa neneknya tidak pernah kembali dari laut setelah pergi ke sana di sisa hidupnya. Dia kemudian menari dan bernyanyi sebelum disaut oleh pria timah kecil yang mengatakan dia tampak bersemangat. Dia kemudian mengambil buku dan menyerahkannya pada pria timah sebagai ganti kerang itu. Setelahnya buku itu dimasukkan ke kapal angkasanya. Putri kagum karena di dalam sana lebih luas dari luarnya. Pria timah itu mengatakan dia senang karena bisa barter pada akhirnya dan harus bersiap pulang. Putri bertanya apakah dia takkan kembali lagi ke sini. Gravitasi di bumi terlalu berat untuknya, jadi sulit untuk dia kunjungi. Setelah beberapa pemikiran singkat, Putri bertanya tentang pendapat pria timah. Tapi ketika ditanya tentang apa, dia kesulitan menjawabnya. Sebelum mengatakan keluhannya tentang pernikahan dan syarat anehnya pada semua pelamarnya, Arquette II mengatakan dia tak tahu arti saling mencintai dan membedakan cinta. Pria kecil itu mengerti maksudnya dan mengatakan bahwa Arquette II sangat jujur. Arquette II merasa tanpa bukti simpati orang hanya topeng dari kebohongan mereka. Cintanya sangat mirip dengan manusia. Seketika si putri ini tersipu. Pria timah mengatakan waktunya habis dan menyuruh putri untuk meneruskan belajar membaca dan menulis. Si putri menerimanya dan mengatakan dia juga akan membuat cerita lain. Pria timah kecil itu bertanya, apa barter yang pas untuk cerita selanjutnya? Si putri mengatakan ikan dari bulan. Arquette II mengira dia akan menolaknya, tapi malah diterima oleh pria kecil itu. Sebelum pergi, dia kembali bertanya tentang rahasia terumbu karang. Tapi si putri tidak menemukannya. Hanya sepertinya keinginan neneknya terkabul. Tapi itu akan disimpan untuk buku baru. Si pria itu menantikannya dan terbang menghilang ke langit. Si putri bertanya-tanya, sudah berapa abad sejak mereka berpisah? BTW, karena ada panel ketika Arquette 1,5 dan 2 bersama, mungkin memang benar bahwa Arquette 1,5 hidup selama itu. Karena pada dasarnya dia bukan manusia normal. Arquette II kemudian menyadari bahwa neneknya dan Siki II benar-benar saling mencintai dan saling mendoakan kebahagiaan meski terpisah jarak yang jauh. Dia kemudian menghadap laut dan menatap bulan sambil bernyanyi dan berkata, sekarang pun aku masih mencintaimu. Aku mencintaimu. Tentang yang terakhir ini, saya dapat info dari salah satu fans bahwa Arquette II adalah bentuk kehidupan yang mewarisi ingatan leluhurnya sebagai miliknya dan merasakan emosi asli mereka seperti miliknya sendiri. Tamat. Pendapat saya sendiri, cerita ini bagus, meski karena pendek jadi ada banyak lubang di ceritanya dan misteri yang belum terungkap. Seperti siapa dan apa sebenarnya pria timah kecil itu. Dan banyak karakter yang tak disebutkan namanya, termasuk para karakter utama. Selebihnya, cerita ini punya banyak makna, seperti apakah kita hidup benar-benar bebas atau didorong oleh naluri kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Dan ini juga memberi kita sedikit gambaran tentang batas kecerdasan manusia, akhir dari sains, yang bukannya terus berkembang dengannya, tapi malah berhenti di titik tertentu yang kita sudah merasa nyaman dengannya, sehingga merasa tak perlu lagi melanjutkan inovasi dan hancur dengan sendirinya. Sudah dulu ya. Like jika suka video ini, jika ada saran, masukan, rek, atau apapun silahkan komentar dan subscribe bila perlu. Bye-bye.